Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Teologi proses menolak teodisi tradisional mengenai alasan yang lebih tinggi atau greater good dalam peristiwa kejahatan. David Ray Griffin, seorang teolog proses, mengatakan bahwa teodisi tradisional secara tidak langsung menempatkan Allah sebagai penyebab kejahatan. Lebih jauh lagi, teodisi tradisional telah mengklaim bahwa semua peristiwa kejahatan termasuk Holocaust adalah demi rencana kebaikan yang lebih tinggi, greater good. Menurut Griffin, inilah yang membuat banyak ateis menyerang kekristenan. Apakah Allah kaum tradisional yang maha baik, maha kuasa, dan maha tahu tersebut tidak memiliki cara lain untuk mendatangkan kebaikan selain dengan cara Holocaust yang teramat kejam? Apakah Allah tidak dapat ikut campur tangan menangani kejahatan-kejahatan yang teramat masif? Griffin juga menyoroti bahwa jika diamati, banyak sekali peristiwa kejahatan yang sama sekali tidak mendatangkan kebaikan yang lebih tinggi. Menurut Griffin, justru kejahatan yang terjadi tampak tidak memiliki makna apapun selain penderitaan dan kejahatan lain yang mengikutinya. Alih-alih menghasilkan perbaikan karakter seperti yang dijanjikan teodisi pembentukan jiwa, kejahatan malah membentuk orang-orang yang semakin jahat dan menolak Tuhan. Griffin berkata, banyak penderitaan yang tampaknya tidak ada gunanya sehingga mengarah pada ateisme dan bukannya iman. Cara hidup dunia seringkali begitu kejam sehingga membuat manusia mengutuk alam semesta dan penciptanya, alih-alih mencintainya, dan seterusnya. Jika sang pencipta menciptakan dunia untuk menghasilkan makhluk-makhluk yang berbudi luhur, rencana tersebut tampaknya akan gagal dalam skala besar yang menunjukkan ketidakmampuannya. Griffin juga mengkritik pembelaan kehendak bebas. Ia menolak solusi yang diusung pembelaan kehendak bebas, yaitu kemenangan di kehidupan yang akan datang. Menurut Griffin, solusi kemenangan di kehidupan yang akan datang tidak memadai dalam menjawab pergumulan masalah kejahatan. Solusi itu hanyalah solusi iman, tetapi tidak menjawab persoalan logisnya. Griffin mengatakan, tanpa keyakinan ini, penganut paham kehendak bebas tradisional mengakui bahwa dunia yang kita miliki tidak dapat dianggap sebagai ciptaan sepihak dari suatu kekuatan yang sangat baik. Kesimpulan ini akan semakin berlaku jika bencana nuklir mengakibatkan penyakit yang menyiksa dan akhirnya kematian bagi miliaran umat manusia.
Ciri teodisi kehendak bebas tradisional yang menjadikan kepercayaan akan kehidupan setelah kematian sebagai elemen penting dari teodisi secara keseluruhan harus dianggap sebagai kelemahan fatal oleh mereka yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian, dan setidaknya sebagai sebuah kelemahan serius bagi mereka yang menganggap gagasan itu meragukan. Sebaliknya, teologi proses memandang Allah sebagai Allah yang memiliki kuasa, tetapi kuasa yang dimilikinya tidak seperti yang dijabarkan oleh para teolog tradisional. Kuasa yang dimiliki Allah adalah kuasa yang mempengaruhi dan mempersuasi ciptaannya. Ia bukan Allah yang gemar memonopoli kekuasaan dengan menentukan segala sesuatu. Allah yang memiliki kuasa absolut dan menentukan segala sesuatu menurut teologi proses adalah Allah para berhala. A.N. Whitehead mengatakan, penyembahan berhala yang lebih dalam, yaitu membentuk Tuhan menurut gambar penguasa kekaisaran Mesir, Persia, dan Romawi, tetapi dipertahankan. Gereja memberikan kepada Tuhan atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh kaisar. Lagi pula, jika Allah memang memiliki kuasa yang bersifat absolut sebagai Allah yang maha baik, seharusnya Ia telah menghentikan kejahatan. Jika Allah memang maha kuasa tetapi tidak menghentikan kejahatan, maka kemahabaikan Allah dipertanyakan. Tyrone L. Inbody mengatakan, mengapa Tuhan memilih untuk tidak melakukan mujizat ketika kita benar-benar membutuhkannya untuk menegakkan, mempertahankan, atau menegakkan kembali bahkan keadilan minimal di dunia yang penuh dengan penderitaan? Oleh sebab itu, menurut mereka, Allah dalam kekristenan tidak boleh dipandang sebagai Allah yang semena-mena dan memiliki kuasa yang bersifat memaksa. Allah tidak menghentikan kejahatan bukan karena Ia tidak mau menghentikannya, melainkan Ia tidak menghentikan kejahatan karena kuasa Allah bukanlah kuasa yang absolut, melainkan kuasa yang hanya mampu mempengaruhi. Griffin berkata, alasan Tuhan tidak campur tangan dalam alam atau urusan manusia untuk mencegah kejahatan terburuk bukan karena Tuhan itu jahat atau acuh tak acuh, atau karena tindakan tersebut bertentangan dengan kebijakan Tuhan. Hanya saja kuasa Tuhan itu berbeda jenisnya. Kuasa Allah ini hanya mampu memberikan persuasi pada manusia supaya mengambil keputusan yang baik, namun tidak ada jaminan bahwa manusia akan mengikuti persuasi Allah. James Keller, seorang teolog proses, mengatakan, Tuhan, sebagaimana dipahami dalam teisme proses atau teologi proses, benar-benar baik, selalu memikat setiap kesempatan menuju apa yang terbaik, keselarasan dan intensitas maksimum dalam pengalaman yang mendasarinya dan kejadian-kejadian relevan di masa depan. Namun, Tuhan tidak dapat menjamin bahwa godaan tersebut akan diikuti. Di balik semua itu, teologi proses menyatakan bahwa kasih Allah tetap menyertai manusia dalam melewati penderitaan. Sekalipun Allah tidak dapat menghentikan kejahatan dan penderitaan, Ia adalah Allah yang tetap menyertai manusia yang menderita. Bahkan, Allah harus dipandang sebagai Allah yang turut menderita saat manusia menderita. Dan Allah selalu setia dengan kuasanya mempengaruhi manusia agar memilih keputusan-keputusan yang menuju kebaikan. Allah menjadi dasar bagi pengharapan manusia di tengah penderitaan. Griffin berkata, sebaliknya,
dalam kaitannya dengan proses sejarah, the creative love of God yang kurang cukup ditandai oleh Whitehead sebagai sifat primordial Allah memberikan dasar bagi harapan atau bahkan jaminan. Kritik terhadap pandangan teologi proses dapat dibagi menjadi dua bagian. Kritik pertama adalah jelas bahwa pandangan ini tidak alkitabiah. Tidak ada bukti alkitabiah bahwa Allah hanya memiliki kuasa untuk mempengaruhi umatnya. Alkitab menggambarkan Allah sebagai Allah yang berdaulat, maha kuasa, dan menentukan segala sesuatu. Lagi pula, James Keller sendiri dengan jelas mengatakan bahwa dirinya tidak mempercayai Alkitab sebagai sumber satu-satunya yang menyatakan sifat-sifat Allah. Keller berkata, kadang-kadang diklaim bahwa hal-hal penting tentang Tuhan yang perlu diketahui manusia telah terungkap. Banyak orang Kristen menyatakan bahwa Alkitab adalah atau berisi wahyu. Namun, saya percaya bahwa sebaliknya, klaim ini menimbulkan masalah kejahatan yang ketiga. Tidak jelas apakah Alkitab adalah kitab yang disahkan secara ilahi dan tidak jelas apa yang Allah sampaikan di dalamnya. Ia bahkan mengatakan bahwa kanonisasi Alkitab tidak dapat dipercayai 100%. Keller berpendapat bahwa kepercayaan pada Alkitab sebagai sumber tanpa salah yang akhirnya membuat kekristenan tradisional menyimpulkan sosok Allah yang maha kuasa, maha baik, dan maha tahu. Mari kita ingat bahwa semua orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia dan ingin manusia hidup dalam kasih dan pengabdian kepada Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan serta sesamanya. Saya percaya bahwa hal ini membawa kita secara sah dan benar untuk berharap bahwa Tuhan yang maha baik, maha mengetahui, dan maha kuasa akan meringankan setidaknya penderitaan manusia yang sangat besar dan membuat keberadaan, karakter, dan kehendak Tuhan bagi manusia diketahui dengan jelas. Menurut Keller, Allah tidak hanya dapat dikenal lewat Alkitab, tetapi pewahyuan yang progresif, bahkan dalam buku-buku lain. Tampaknya, Keller mengemukakan hal ini untuk mendukung pandangan teologi proses yang memang kurang memiliki bukti-bukti Alkitab. Kurangnya ayat-ayat pendukung dari pandangan ini menyatakan bahwa pandangan ini tidak berdasarkan pada Alkitab. Kedua, pandangan teologi proses tidak memiliki akhir yang jelas. Seakan-akan Allah tidak berdaulat atas akhir dunia ini. Griffin sendiri mengakui bahwa akhir dari dunia ini tidak ditentukan oleh Allah. Sekalipun kita masih tetap bisa berharap bahwa kebaikan akan menang atas kejahatan. Griffin berkata, with regard to hope for the ultimate triumph of good over evil, process theologians have generally spoken with less confidence, but they have not been entirely mute. Memang, di satu sisi teologi proses menekankan campur tangan manusia untuk bersama-sama dengan Allah meraih kemenangan atas kejahatan, agar manusia menyadari penuh tanggung jawabnya untuk melawan dan melenyapkan kejahatan di dunia ini. Tetapi, ini mengakibatkan sebuah akhir yang samar-samar. Sedangkan Alkitab sendiri menjanjikan bahwa pada akhirnya Allah akan menang atas segala kejahatan. Teologi proses beranggapan bahwa kemenangan ataupun kekalahan atas kejahatan seutuhnya ada di tangan manusia dan ciptaan yang lain. Allah tidak bisa memaksa kita untuk menang, dan di sini Allah seutuhnya mempercayakan akhir dunia pada kita semua. Sama seperti dunia harus mempercayai Tuhan untuk memberikan tujuan bagi usahanya, demikian pula Tuhan juga harus mempercayai dunia untuk mencapai tujuan tersebut.
Ini membalik pandangan Alkitab, di mana Allah bersifat independen dan tidak bergantung kepada siapapun. Manusia yang seharusnya percaya dan bergantung kepada Allah, tetapi teologi proses membalikkan pada Allah yang harus percaya dan bergantung pada manusia untuk akhir yang baik. He has faith in us, and it is up to us to respond in faith to Him. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap solusi pandangan ini terhadap masalah kejahatan. Masalah kejahatan bisa saja tidak terkalahkan sampai selamanya. Menurut Millard J. Erickson, solusi yang diajukan oleh teologi proses termasuk dalam finitisme, membatasi kemahakuasaan Allah. Ia mengatakan bahwa finitisme bukan menyelesaikan masalah kejahatan, melainkan hanya mengakomodasi masalah-masalah yang timbul akibat masalah kejahatan. Bahkan, menurut mereka, kematian pun bukan solusi dari masalah kejahatan, karena mereka pun tidak yakin akan adanya kehidupan setelah kematian. Griffin berpendapat bahwa keyakinan atas kehidupan setelah kematian memang bermanfaat bagi manusia. Namun, apakah kehidupan setelah kematian itu diakui sebagai sebuah realitas adalah masih misteri. Lagi pula, hal ini juga tidak berpengaruh pada teodisi mereka, bahwa keyakinan akan adanya kehidupan yang berkelanjutan jika disertakan harus menjadi elemen opsional, tidak diperlukan untuk keseluruhan teodisi. Teodisi mereka sangat bergantung kepada manusia, dan Allah hanya bagaikan bayang-bayang dan bukan tokoh sentral di dalam sejarah manusia. Stephen T. Davis mengatakan bahwa Allah yang diajukan teologi proses adalah seperti seorang mad scientist who fashions a monster he hopes will behave, but whom he cannot control. Pandangan ini bertentangan dengan Alkitab yang menjadikan Allah sebagai sentral sejarah manusia dan menjanjikan kemenangan yang pasti pada akhirnya. Dengan demikian, pengharapan yang dijanjikan oleh teologi proses bukanlah pengharapan yang sejati, karena tidak mengandung jaminan apapun di masa depan. Dalam video selanjutnya, saya akan mengupas dan melanjutkan pembahasan mengenai pembelaan terhadap pandangan greater good dalam menanggapi masalah kejahatan dan diakhiri oleh kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.